Dan Oke. tantangannya, Heeh. kita nggak mau juga kalau prosesnya itu manual. Misalnya agent transfer ke Garuda, baru kita nanti di belakang baru input ke sistem. Dia udah top up segini, nah kita nggak mau. Kita mau top up-nya harus secara real time basis. Oke. Customer top up langsung nge-reflect di sistem deposit top up ini. Jadi kalau kita ngomongin Garuda Way itu, nah Garuda Way itu ada 3 poin yang menjadi filosofi kita nih. Nah, yang pertama itu ada because you matter. Oke. Yang kedua itu ada I'm in charge. Nah, terakhir itu ada I'm with you. Startup Digital bersama Doku. Ini adalah episode pertama dari Podtalks, di mana Doku akan mengajak para partner Doku untuk berbicara mengenai transformasi bisnis. Nah, kali ini di episode pertama kita akan mengajak salah satu pioneer juga di industrinya. Kita akan berdiskusi dengan salah satu expert dari Garuda Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang menjadi pioneer digitalisasi terutama di industri airlines di Indonesia. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, ada Mbak Soraya Nastiti Harahap, selaku Senior Manager Digital Business Support dari Garuda Indonesia. Halo Mbak Soraya, apa kabar? Halo. Kita kali ini akan berbicara mengenai Garuda Indonesia, di mana kita tahu kalau airlines merupakan salah satu industri yang bisa mendigitalisasi atau menjadi pioneer dalam mendigitalisasi produknya. Dan kalau melihat nih dari jabatan ataupun tanggung jawab yang di handle saat ini sebagai Senior Manager Digital Business Support, kita melihat bahwa sebenarnya Garuda Indonesia itu sudah melakukan transformasi digital bisnis. Tapi dari Mbak Soraya sendiri sebenarnya melihat transformasi bisnis itu di Garuda itu seperti apa sih secara totalnya seperti itu? Oke, jadi kalau kita bicara tentang transformasi bisnis di digital khususnya ya, untuk di Garuda Indonesia sendiri kita udah mulai tuh dari tahun 2008. 2008. Ya, jadi kurang lebih udah 15 tahun sih kita mulai bergerak ke arah digital. Oke, kalau Mbak Soraya sendiri udah berapa tahun sebenarnya di Garuda? Nah, saya baru 9 tahun. Baru 9 tahun. Jadi lebih duluan lagi nih digitalnya. Jadi sebenarnya digital lebih dulu dan masuk sudah dalam perjalanan di transformasi digitalnya seperti itu ya. Nah, kalau di digital bisnis sendiri, ya kita ngeliat sih dari namanya memang sepertinya banyak bisnis yang digitalisasi dari Garuda Indonesia. Tapi sebenarnya spesifik Mbak Soraya itu apa sih yang dilakukan terutama di pekerjaan saat ini? Jadi kalau di pekerjaan sekarang, saya itu bertanggung jawab atas digital business operation and support. Oke. Nah, jadi kalau di keseharian, kita berperan dalam proses after sale service-nya gitu. Jadi mulai dari kayak digital sales operation-nya, mulai dari refund operation, terus juga kayak complaint handling pastinya ya, terus penanganan fraud chargeback. Nah, termasuk juga pengembangan platform digital pembayaran di Garuda Indonesia. Oke. Berarti sebenarnya banyak ke aktivitas bisnis terutama transaksi dalam pembelian tiket ya? Iya. Atau mungkin bukan hanya tiket yang dijual saat ini ya? Cukup banyak servis ya? Banyak. Ada apa lagi sih? Jadi selain tiket, nah kita tuh biasa ada tiket, ada non-tiket produk ya. Oke. Nah biasanya tuh produk ancillary seperti misalnya pembelian top up miles customer, seperti itu. Kemudian ada travel voucher juga, digital travel voucher, Garuda juga udah rilis dan kita udah jual secara digital. Nah, kemudian banyak produk lainnya untuk yang ancillary produk kita juga. Termasuk yang kalau biasanya konvensional kalau kita beli tiket kayak penambahan bagasi, Betul, pembelian makanan kayak gitu ya? Iya. Oke, jadi sebelumnya di tahun 2008 semua proses itu dilakukan secara konvensional. Kayak misalnya kalau kita dulu ingat, kita datang ke travel agent, kita tanya atau ke toko ke kantor ticketing office-nya langsung ya. Betul. Kita tanya harganya apa saja dan itu ditransform untuk digital, makanya kita sekarang bisa pakai device segala macam itu untuk melakukan transaksi seperti itu ya. Iya. Kebayang nggak sih itu kesulitannya kayak apa dulu? Dari kita mau dari sebelumnya mengadaptasi proses itu di mana kita kalau mau beli tiket harus datang ke travel agent langganan, kemudian kita sekarang harus self assess diri kita sendiri lah, service dari diri kita sendiri kayak gitu. Iya.
Jadi sebenarnya kalau terkait dari perspektif customer ya, nah mungkin makanya sampai sekarang juga untuk digital ini kan punya marketnya sendiri. Karena kita nggak bisa pungkirin masih ada juga nih market yang memang masih maunya dilayani. That's why Garuda masih punya yang namanya ticketing office, sales office, dan travel agent kita juga masih banyak kok besar-besar sekarang ya. Nah cuman kalau dari sisi Garuda sendiri nih, yang justru kita paling merasakan ketika perpindahan dari konvensional ke digital. Nah, itu adalah tantangan-tantangan yang kita alami, khususnya misalnya dari kayak keterbatasan teknologi pada waktu itu, karena kebayang ya itu mengadopsi kita mulai teknologi itu semua betul, ya dari 2008 yang mana pada saat itu sebenarnya mungkin digital belum semasif sekarang gitu sih. Jadi kita untuk penyesuaian antara proses penjualan tiket konvensional terus tiba-tiba mau kita ubah jadi digital. Ini kan proses yang benar-benar berbeda ya Mas ya. Jadi memang kita harus bisa beradaptasi, mengadjust antara business rules yang ada di konvensional menjadi yang digital saat ini berjalan. Oke, berarti sebenarnya setiap adopsi atau approach tadi itu ada segmennya masing-masing ya. Betul. Kalau saya tebak sih sebenarnya untuk yang digitalisasi proses itu banyak diadopsi sama yang generasi yang lebih muda mungkin ya, yang biasa bertransaksi menggunakan mobile apps-nya seperti itu ya. Dan sementara untuk konvensional karena banyak kebutuhan lain juga kayak misalnya mereka yang untuk perjalanan bisnis dan untuk perjalanan secara grup kayak gitu ya. Betul. Jadi masih kedua atau beberapa channel itu tetap masih diadopsi juga. Iya. Tapi apakah di channel-channel konvensional itu digitalisasi juga berlangsung? Juga berlangsung. Jadi memang mungkin awalnya kita masih satu channel distribusi nih yang kita digitalisasi. Waktu itu kita mulai awal 2008 itu sebenarnya dengan travel agent yang menengah. Gitu ya. Nah, jadi kan memang dari sisi travel agent ini sebenarnya mereka itu harus bisa ikut ke asosiasi tertentu untuk bisa mengambil inventory Garuda langsung nih. Nah, cuman kan ada segmen yang memang travel agent menengah khususnya tuh di daerah-daerah ya. Yang mereka keterbatasan untuk bisa memenuhi regulasi atau persyaratan-persyaratan dari asosiasi tersebut. Sehingga kita membuka ruang buat mereka untuk bisa mengakses inventory Garuda secara langsung. Nah, cuman karena travel agent ini memang cukup banyak kebetulan ya. Jadi kayaknya nggak mungkin nih kalau Garuda harus collect satu-satu nih uang penjualan. Nah, makanya kita mulai dengan pembayaran digitalnya pada saat itu dengan itu. Seperti itu. Jadi pembayaran digital juga tetap diadopsi walaupun transaksinya tetap face to face seperti itu ya? Betul. Jadi dari sisi customer memang mungkin ke travel agentnya secara face to face ya. Bisa kita bilang offline gitu. Nah, tapi dari sisi travel agentnya ke Garuda, nah mereka prosesnya sudah digital. Pembayaran sudah online prosesnya. Dan disitulah Doku masuk sebagai partner untuk membantu transformasi tadi, terutama dari sisi pembayarannya ya. Betul Seperti sekali. itu, Nah, masih bisa di-recall sedikit nggak, Mbak Soraya, itu dulu awal mulanya gimana sih? Sejarahnya ketemu Doku, kemudian bekerja sama dengan Doku. Ya, udah lama sih. Bahkan sebenarnya ini sebelum saya masuk ya. Jadi ini cerita yang ada di perusahaan ya, sebenarnya. Cerita di perusahaan ya. Cuman ya kalau di Garuda itu kan kebetulan memang kita untuk kerjasama itu selalu prosesnya procurement ya Mas ya. Jadi kita emang ada proses procurement dan ini memang penting karena Garuda itu kan sebagai suatu perusahaan yang punya prinsip GCG, Good Corporate Governance. Nah, hal-hal terkait pengadaan barang dan jasa itu sangat kita jaga. Nah, waktu itu kita kebetulan justru dengan Doku pertama kali di akhir 2008 Garuda tuh lagi mempersiapkan untuk membuka pembayaran transaksi online sebenarnya, transaksi online via website untuk end customer. Jadi kayak B2C-nya ya. Bukan travel agent-nya. Nah, jadi kita lakukan pengadaan waktu itu, ada beberapa partner payment gateway yang kita undang sebenarnya. Doku salah satunya. Gitu. Nah, setelah proses
program yang cukup panjang, persaingannya juga ketat ya, banget. namanya GCG kan, itu semua faktor harus diperhatikan lah pasti ya. Harus diperhatikan benar. Tahapannya juga memang kita jaga banget. Betul, jadi sampai sekarang pun tidak ada boleh tahapan pengadaan yang kita skip gitu kan. Nah, jadi setelah cukup panjang waktu itu, ada beberapa bulan juga tuh setiap pengadaan, dan akhirnya Doku terpilih sebagai pemenangnya. Makanya kita kerjasama. Jadi itu membuktikan bahwa Doku sebenarnya udah dicek secara luas oleh salah satu perusahaan, dan kita menjadi salah satu pilihan untuk membantu Doku Garuda dalam hal transaksi pembayaran seperti itu. Nah, pastinya ya waktu pertama kali kerjasama itu ada hal-hal teknis lah, kayak integrasi kayak gitu-gitu dan kerjasama. Mungkin pernah ingat atau dari teman-teman dulu yang di perusahaan yang waktu itu di awal mula kerjasama ini, ceritanya gimana sih ketika melakukan pertama kali kerjasama atau bahkan mengadopsi pembayaran online ini lewat Doku kayak gitu? Iya. Nah, itu tadi. Jadi karena memang Garuda salah satu pionir sebenarnya waktu itu untuk proses transaksi jual beli tiket penerbangan secara digital ya. Nah, dan balik lagi ke tahun-tahun itu kan sebenarnya proses transaksi online ini kan belum marak ya di Indonesia. Nah, jadi gak banyak yang bisa kita jadikan benchmark sebenarnya pada saat itu. Nah, tentang harusnya seperti ini, customer experience-nya atau seperti apa. Nah, dan itu melalui proses pembelajaran yang cukup panjang sebenarnya. Jadi dari sisi Garuda dengan kita bisnis proses yang tadi kita harus jalankan, dan dari sisi Doku itu juga sangat membantu untuk memberikan sudut pandang tentang gimana sih untuk bisa kita menyediakan proses transaksi pembelian tiket yang nyaman dan aman. Best practice apa yang terjadi di market saat itu, baik di Indonesia ataupun di luar, yang kita adopsi dari beberapa pengalaman-pengalaman lah ya, dan itu yang kita share bersama dengan Garuda Indonesia saat itu ya. Betul. Dan pada saat itu juga di proses integrasi, karena kan di Garuda juga kita baru nih fungsi digital bisnisnya itu ya. Nah, jadi memang kita dari sisi human resource Garuda sendiri kan butuh banyak pembelajaran pada saat itu. Nah, Doku sendiri sebagai partner pada saat itu cukup proaktif dan sangat responsif gitu. Jadi proses integrasi kita juga jalannya ya smooth. Waktu itu. Dan apa dampak atau efek yang paling kerasa lah dari Garuda Indonesia saat itu ketika mengadopsi atau mengadaptasi proses transaksi online tadi, terutama dari Doku? Apakah mungkin ada penambahan segmen baru atau market baru, kayak banyak mungkin para calon pembeli dari luar negeri yang selama ini kesulitan untuk beli tiket, nggak bisa secara online, kayak gitu-gitu mungkin ada kali ya? Banyak jadi memang kan kelebihan online transaksi itu sendiri kan marketnya tidak terbatas ya. Nah, jadi bahkan kayak katakanlah kalau Garuda kita hanya mengandalkan untuk penjualan offline kita, sales office kita, lokasinya pasti terbatas. Banyak area yang nggak bisa kita jangkau, pasti. Nah, dengan kita membuka pembayaran online, nah jadinya untuk customer kita yang memang kita sebutnya remote area ya, jadi tidak dijangkau oleh branch office kita atau sales office kita. Nah, itu bisa langsung membeli tiket secara online. Baik itu yang di domestik, remote area di Indonesia, ataupun yang di internasional ya? Betul. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada lagi boundaries, batasan dari customer mana yang akan membeli, karena Garuda merupakan salah satu perusahaan yang memang berskala global ya. Customernya memang bukan hanya dari Indonesia, tapi semua orang dari luar negeri yang memang mau datang ke Indonesia atau mau terbang di area Indonesia juga mempertimbangkan Garuda Indonesia atau bahkan memilih Garuda Indonesia jadi salah satu partner penerbangannya mereka. Dan inovasi teknologi tentunya sekarang memegang peranan penting lah dalam mentransformasi bisnis untuk digital tadi. Mungkin kita tadi udah bicara yang masa lalu seperti apa ketika di awal untuk mengadopsi teknologi tersebut, dampaknya saat ini, ke depannya. Mungkin bisa dikasih bocoran sedikit sebenarnya teknologi itu mau dibawa ke arah mana sama Garuda, apa yang mungkin mau digitalisasi lagi yang belum, terutama dari sisi bisnis. Mungkin kalau kita ngomongin aircraft kita nggak ngerti ya teknologi apa di penerbangan seperti itu. Tapi mungkin dari sisi bisnis ada kali ya, ada yang mau diadopsi. Iya,
Jadi memang tadi sebenarnya udah kita sampaikan juga ya Mas ya, Garuda itu channel penjualannya kita banyak banget Mas. Oke. Bahkan bisa dibilang mungkin ada lebih dari 10 channel penjualan di Garuda itu. Lebih dari 10? Lebih dari 10. Oke. Karena semua dengan segmen masing-masing gitu ya. Misalnya kayak tadi ada sales office, ada travel agent, ada mungkin agent penjualan untuk umroh haji. Ini kan juga beda Mas. Nah ada juga yang kita sebutnya sales office partner gitu ya, atau gerai di Garuda Indonesia. Nah, ini masing-masing ini Mas sebenarnya punya platform penjualan yang berbeda-beda. Oke, itu masih di luar untuk yang B2C tadi ya, yang kayak bahkan di B2C ada mobile apps, ada website, ada contact center lagi. gitu ya. Banyak banget. Belum lagi partner-partner online travel agent juga. Betul. Termasuk corporate online sales kita corporate seperti itu. Sales. Nah, itu banyak banget Mas, dan platformnya itu beda-beda. Nah, mungkin kalau sekarang kan karena memang digital itu udah lebih mateng. Nah, dari sisi UI UX lah, user interface, user experience itu patternnya kan udah kelihatan Mas. Nah, tapi dari sisi perusahaan sendiri, kami dari sisi merchant gitu ya. Nah, proses simplifikasi bisnis proses ini yang sekarang ini lagi mau kita tingkatkan lagi gitu. Untuk efisiensinya, efektivitasnya gitu seperti apa. Nah, makanya dengan memanfaatkan teknologi yang sekarang ini udah cukup jauh ya Mas, berkembang dari yang dulu, kita akan berusaha mensimplifikasi si channel penjualan tadi supaya platformnya itu bisa di-unified menjadi satu single platform. I see, ya. Jadi sebenarnya teman-teman Garuda Indonesia di sini sudah melakukan personalisasi channel untuk masing-masing segmen tadi. Betul. Ada untuk yang haji umroh, ada untuk yang corporate, baik itu yang B2C. Dan itu semua udah diadopsi teknologinya, udah digitalisasi. Hanya memang tantangannya adalah di internal kali ya, bagaimana untuk mensimplifikasi semua proses yang berbeda ini. Betul. Untuk tetap memberikan layanan yang makin baik atau improve yang semakin tinggi untuk para customer-nya. Karena kan harapannya juga seperti ini. Di satu sisi sekarang kan human resource itu memang di mana-mana pasti punya isu yang sama ya Mas ya. Nah, harapan kita sih sebenarnya banyak manfaatnya dari si single platform ini. Contohnya misalnya kalaupun kita melakukan enhancement, integrasi, cukup di satu platform tapi semua bisa punya user experience yang sama. Merasakan manfaat yang sama seperti itu. Dan dari sisi perolehan database, nah kita jadi punya semua database karena kita di satu platform yang sama yang bisa dikolek Garuda. Monetisasi data ini juga jadi lebih mudah ke depannya gitu. Balik lagi ke Garuda manfaatnya. Jadi sebenarnya di internal Garuda sendiri dari proses bisnisnya itu udah cukup ini ya, komplit dan besar juga ya. Ya, cukup besar. Jadi bisa dibilang memang beneran pioneer untuk digitalisasi airlines ya, terutama di Indonesia sih. Sepertinya untuk beberapa bisnis atau industri lain masih belum mengcover, karena mungkin juga di drive dengan tadi tingginya segmen customer-nya yang kita bisa dapat dari internal ataupun dari luar Indonesia lah seperti itu. Oke. Nah, udah lebih dari 1 dekade berarti kerjasamanya dari 2018, sekarang di 2023. Ada transformasi mungkin pasti kan dari service-service yang diberikan Doku itu tidak stagnan, pasti ada selalu pengembangan gitu-gitu. Bisa diceritain nggak apa sih sebenarnya yang menarik ketika mengadopsi kerjasama dengan Doku? Ada beberapa proyek lah yang pasti dilakukan kan? Betul. Bisa ceritain sedikit gitu. Itu terus berlangsung gitu. Masih terus berlangsung ya? Nggak pernah berhenti, selalu ada proyek nih. Karena kalau kita ngomongin perjalanan digital Garuda, ya itu memang Dokunya selalu menemani ya. Jadi emang dari awal kita 2008 kita mulai, Doku juga masuk selisih setahun di 2009 pada saat itu dan sampai sekarang. Nah, jadi awalnya mungkin tadi di 2009 kerjasama kita masih terbatas untuk payment gateway kartu kredit ya, untuk website kita pada saat itu. Karena kita belum punya mobile apps pada saat itu. Masih website doang. Nah, berlanjut dari situ, ternyata di sekitar tahun 2011 gitu ya, waktu itu. Nah, manajemen kita itu punya market yang mau digarap tadi, market yang si travel agent yang medium tadi. Nah, yang di 2008 itu sebenarnya mereka memang proses pembeliannya digital, tapi proses paymentnya masih terbatas transfer pada saat itu. Nah, dan ini walaupun ya jadi semi-semi digital lah ya. Jadi di belakang juga
tim rekonsiliasi kita harus mengeceknya masih manual, okay. Seperti itu. Nah, dan di 2011 itu kita target ada ribuan travel agent yang mau kita akuisisi. Kebayang dong kalau seandainya itu masih proses transfer, itu kita angkat tangan sih sebenarnya. Nah, jadi kita diskusi juga waktu itu dengan Doku, kira-kira apa nih ide pembayarannya yang cocok untuk segmen travel agent. Karena kalau kita ngomongin kartu kredit pada zaman itu, sebaran kartu kredit juga belum banyak kan ya Mas ya, dan masih ke personal. Iya, penggunaannya susah kan. Kan kita tahu kalau di travel agent itu pasti yang melakukan transaksi nggak cuma satu orang. Bener. Nggak mungkin kartunya diduplicate, kan mereka pasti ada keterbatasan. Yang pegang pasti bosnya biasanya. Pasti bosnya, ya, benar. Jadi kita nggak mungkin nerapin itu. Tapi apalagi nih gitu, karena memang dari kita objektifnya nggak mau ada collection secara manual seperti itu kan. Nah akhirnya muncullah ide kita mau buat prepaid payment menggunakan deposit top up system. Jadi si travel agent itu harus top up dulu senilai uang tertentu. Nah nanti ketika dia mau issue tiket, saldo deposit yang akan dipotong. Gitu. Nah itu lebih aman dari sisi Garuda karena nggak bisa juga negatif balance gitu kan. Jadi ada uang kamu bisa beli, kalau nggak ada uang ya nggak bisa transaksi. Berarti para travel agent itu harus mengisi sejumlah deposit dan itu yang akan menjadi nilai transaksi ketika mereka ngambil tiket dari Garuda seperti itu ketika ada customernya. Dan mereka dari customer bisa terima pembayaran dari apapun lah ya. Apapun senyaman customer mereka. Betul. Nah dan tantangannya kita nggak mau juga kalau prosesnya itu manual. Misalnya agent transfer ke Garuda, baru kita nanti di belakang baru input ke sistem. Dia udah top up segini. Nah kita nggak mau. Kita mau top upnya harus secara real time basis. Customer top up langsung nge-reflect di sistem deposit top up ini. Kita biasa sebutnya DTU. Jadi itu otomatis dan seketika itu juga si agentnya bisa pakai untuk transaksi. Jadi deposit management tadi DTU, deposit top up management ya. Betul. Jadi fun fact-nya teman-teman, ternyata Garuda Indonesia itu sudah punya service layanan wallet tapi untuk B2B. Jadi sebelum maraknya wallet untuk B2C saat ini yang ada kita gunakan semuanya, ternyata Garuda sudah mengadopsi itu ketika ingin bekerja sama dengan para travel agent yang ada ya. Betul banget. Wah, menarik. Dan itu sampai sekarang kita terus kembangkan sih. Jadi yang tadinya mungkin pada saat itu kita hanya untuk segmen domestik dengan currency rupiah ya. Nah tapi ternyata travel agent kita di luar negeri ini juga banyak yang pingin skema yang sama gitu. Akhirnya kita sekarang deposit management system kita nggak hanya untuk currency rupiah, tapi untuk multi currency juga. Mengadopsi gitu dari travel agent di luar negeri ya. Mereka memakai itu juga. Menggunakannya apa? Preferensinya apa? Apakah US dollar, Australian dollar seperti itu. Karena prosesnya jadi lebih cepat. Gitu. Ya jadi teman-teman yang pengen punya bisnis dan ingin menerapkan deposit management. Jadi Doku memang sudah membantu dari 2011 tadi. Dari 2011. Jadi udah 10 tahun lebih deposit management itu digunakan Garuda untuk mengkolek pembayaran dari para travel agent. Oke. Menarik. Nah, Mbak Soraya, di Doku sendiri kami ini punya tagline Think Beyond Payments. Jadi kita itu payments adalah core bisnisnya Doku, tapi kami berpikir tentu beyond not only payments, tapi semua service yang bisa kita berikan untuk membantu. Mungkin kayak tadi juga mensimplifikasi proses bagaimana bekerja sama dengan para travel agent konvensional. Nah, bagi Garuda Indonesia sendiri, spesifik untuk Doku, di part mana nih kita bisa sama-sama berpikir beyond payment sih sebenarnya? Kalau berpikir beyond payment, nah kita setuju banget ya dengan tagline Doku yang beyond payment. Nah jadi bagi Garuda sendiri khususnya di kerjasama dengan Doku, beyond payment itu adalah bagaimana Doku tidak hanya memberikan service payment gateway untuk pembayaran kartu kredit. Jadi bukan kayak ada payment gateway, customer bisa bayar, selesai. Nggak sampai di situ. Tapi bagaimana Doku mensupport juga dari sisi after sales-nya ketika ada handling complaints, bagaimana pastikan ada ya, maksudnya 1-2. Tapi gimana sih Doku menghandle-nya gitu. Dan dari sisi kami juga bagaimana layanan ini yang diberikan itu tidak hanya cepat tapi juga aman.
percuma dong kita terima 100 juta, 90 jutanya fraud. Yang nggak enak juga ya kalau seperti itu. Nah, seperti itu sih. Dan improvement lainnya yang kita lakukan. Jadi nggak hanya bisa bayar pakai kartu kredit berhenti sampai di situ. Tapi apa nih inovasi-inovasi yang kita udah lakukan untuk si layanan ini? Oke, menarik. Jadi nggak cuma kenyamanan bagi para customer, tapi juga keamanan mereka dalam bertransaksi lah ya. Betul. Dan yang paling penting sih keamanan dari bisnis itu sendiri. Betul, itu dari sisi merchant penting banget kan. Itu penting banget ya, nggak ada kayak yang loss dari hasil fraudulent activities kayak gitu yang banyak dialami beberapa industri juga saat ini ya. Oke. Kalau kita simplifikasi ini kerjasama Garuda Indonesia dan Doku yang udah berlangsung, jadi kalau dari 2008 hampir 15 tahun ya. 3 kata Mbak Soraya yang mewakili kemitraan Garuda Indonesia dan Doku. 3 kata. Kata pertama itu adalah tagline tadi ya, Beyond Payment. Mungkin keyword kali ya, keyword Mas. Keyword ya, itu 2 kata lah ya. Pokoknya ada 3 terms lah berarti. Beyond Payment. Jadi Beyond Payment, Trust, dan Growing Together. Beyond Payment, Trust, dan Growing Together itu yang mewakili pandangan Garuda Indonesia dan Doku ya seperti itu. Iya benar sih. Jadi memang kita sama-sama grow together karena dari sisi Doku sendiri dengan selama ini mensupport Garuda banyak hal-hal yang bisa dipelajari, bisnis seperti apa, perkembangan bisnis seperti apa, ada tren apa di luar sana. Karena punya partner sebuah perusahaan global itu benar-benar memberikan advantage yang cukup banyak lah. Banyak yang kita bisa adopsi, tantangannya juga gitu. Betul. Kan. Dan itu bisa kita adaptasi juga untuk ya tentunya pengembangan bisnis banyak perusahaan di Indonesia sih. Betul. Gitu. Nah, ini kita coba cerita-cerita dikit mengenai company ya. Jadi kita tadi udah ngobrol tentang kerjasama teknis-teknis sebenarnya. Garuda Indonesia sendiri kan kemarin itu kita tahu lah kalau Garuda Indonesia itu banyak dapat award yang mungkin yang bisa saya highlight tuh beberapa kali mendapatkan award Best Cabin Crew. Seperti itu. Ya emang sih cabin crew-nya merupakan yang terbaik lah bisa dibilang gitu ya dengan hasil loh. Dan Garuda Indonesia juga 5-star Airlines dianugerahi 5-star Airlines itu berarti bisa kita terjemahkan bahwa service yang diberikan Garuda kepada customer-nya itu excellence lah ya, bintang 5 seperti itu. Best Cabin Crew 5-star Airlines mungkin itu banyak atau dititik beratkan ke proses ketika traveling kayak tadi cabin crew, bagaimana cabin crew menemani para penumpang ketika perjalanan. Tapi kan dalam suatu proses itu dimulai dari awal journey-nya ketika membeli, kemudian mungkin check-in, penerbangan, sama setelah itu. Misalnya kita tahu di Garuda Indonesia ada loyalty points-nya. Loyalty points-nya bisa ditukar untuk service apapun kayak gitu kan. Nah, di Garuda Indonesia sendiri service excellence-nya mungkin secara keseluruhan itu bisa diceritakan nggak Mbak Soraya? Sehingga bisa banyak award yang diperoleh lah kayak gitu. Itu gimana sih? Ya, jadi kalau kita ngomongin service excellence ya. Nah, mungkin dari perspektif customer kan melihat ya ketika mereka menggunakan service tersebut ya. Nah, tapi dari sisi Garuda service excellence itu kita bagi 2 hal. Jadi dari perspektif customer tapi juga Garuda gimana sih sebenarnya Garuda itu menerapkan di kesehariannya gitu, khususnya bagi kita nih karyawan-karyawan untuk kita juga bisa memiliki jiwa service excellence di diri kita sendiri. Karena kan nggak juga cuman mungkin frontliner atau pramugari, tapi di belakang ada orang-orang juga nih. Bahkan teman-teman yang ngerjain refund atau yang mungkin jawab telepon atau apalah itu juga harus punya service excellence ya. Yang nggak interaksi langsung mungkin ke customer kayak gitu ya. Teman-teman mungkin di finance, di legal kayak gitu ya. Di operations ya. Nah, Oke. Itu juga. Nah, jadi di Garuda itu selalu kita punya corporate culture. Gitu. Nah, kalau sekarang nih yang terbaru corporate culture kita itu namanya The Garuda Way. The Garuda Way namanya. Itu seperti apa, itu. Jadi kalau kita ngomongin Garuda Way itu, nah Garuda Way itu ada
3 poin yang menjadi filosofi kita nih. Nah, yang pertama itu ada because you matter. Yang kedua itu ada I'm in charge. Nah, terakhir itu ada I'm with you. Nah, jadi mungkin kalau singkatnya nih ya Mas ya, kayak because you matter, nah itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi di filosofi because you matter ini, Garuda itu kami juga dari sisi karyawan dan Garuda sendiri di lini manapun, kita tuh berusaha memberikan pengalaman terbaik for everyone, literally everyone. Jadi nggak cuman customer, tapi juga rekan bisnis, bahkan rekan kerja kami di sesama Garuda, mau itu tim bawahan, atasan, nah siapa aja. Jadi nggak cuma yang memang berinteraksi langsung ke customer ya, kayak teman-teman di operation yang memang kerjanya internal, mungkin finance, legal juga mengadopsi value yang sama ya kayak gitu. Nah, jadi dengan kita berusaha memberikan pengalaman terbaik, di situ aja sebenarnya jiwa servis kita udah kebentuk ya Mas. Setidaknya jiwa servis kita untuk membantu orang lain nih, walaupun kayak saya nih rekan kerja, ya udah gitu loh. Karena kalau misalnya di internal aja udah terlatih, pasti ke customernya juga akan lebih merasa ada kayak rasa lebih empatinya lagi ya, seperti itu. Dan itu untuk pola pikirnya juga nih yang berusaha dibentuk sebenarnya dari sini. Because you matter. Because you matter. Nah, kalau ada yang kedua tadi kan ada I'm in charge ya. Nah, I'm in charge ini sebenarnya juga dari perjalanan panjang kita. Ada hal yang kita sadari ya, khususnya di periode COVID kemarin itu, pandemi. Nah, itu kan membawa dampak yang cukup berat buat industri traveling. Khususnya kita nih di Garuda ya, sebagai airline. Larangan terbang di mana-mana dan sebagainya. Nah, cuman di I'm in charge ini, sekarang kita ditanamkan untuk berpikir bahwa kita, siapapun, terlepas dari job desk kita, jabatan kita ini bertanggung jawab atas keberlangsungan perusahaan kita. Nah, jadi ketika kita dituntut untuk membuat suatu keputusan, mengambil tindakan, ya itu memang yang terbaik buat perusahaan. Jadi kadang mungkin balik ini common ya tagline-nya, tapi ini beneran kita sadarin sih sekarang. Jadi karena kan kadang nih sekarang nih kalau misalnya pingin work life balance gitu, gak enak nih jam kerja begini nah, tapi balik lagi, jangan tanya dulu apa yang perusahaan kasih buat kita, tapi balikin lagi kita udah ngapain aja nih buat perusahaan kita gitu sih. Jadi benar-benar kayak melatih tadi, kalau kita udah yang di because you matter itu bisa lebih tahu perasaan yang orang yang kita hadapi siapapun mereka. I'm in charge bisa dibilang kayak leadership dari teman-teman masing-masing ya, apapun kondisinya. Jadi nggak ada lagi perbedaan, saya kan kerjaannya bukan itu tugasnya si orang ini, harusnya dia yang memilih kayak gitu-gitu ya. Tapi ketika situasi apalagi COVID banyak ngasih pelajaran lah pada saat itu, semua orang harus bisa dengan cepat memberikan keputusan yang tentu dampaknya yang baik bagi perusahaan ya. Bagi perusahaan, bagi customer kita, seperti itu sih Mas. Dan harus berani mengambil keputusan itu sendiri. Ya. Gitu. Nah, yang ketiga tadi ada I'm with you. Nah, kebetulan kita kan memang di industri hospitality ini Mas. Jadi memang sejatinya fokus kita itu adalah terkait empati, care for each other, gitu Mas, ketulusan seperti itu. Nah, jadi makanya mulai dari di darat pun, kita bilang darat nih Mas, pekerja darat ya Mas ya. Nah, mulai dari di darat pun kita itu dituntut untuk bisa memberikan rasa hormat yang sama untuk siapa aja. Siapapun ya. Empati untuk siapa aja. Gitu. Jadi enggak yang jabatannya ini harus hormat gitu, enggak. Jadi beneran siapa aja. Karena kadang kan kayak misal nih, mungkin ada helper di kantor kan biasa, atau misalnya mungkin cleaning service. Nah, semua tuh kita lakukan dengan hormat yang sama gitu, keramah tamahan yang sama gitu. Nah, dan di udara pun ya terlebih lagi. Kebayang sih kayak itu, kalau di internal aja udah dilakukan seperti itu, kebayang sih kenapa, nggak heran kenapa banyak award tadi terutama mengenai service yang memang banyak dimenangkan oleh Garuda ya. Kita bisa jamin mau itu customer economy class, business class, semua mendapatkan standar pelayanan kesopan santun gitu ya, keramahan yang sama gitu. Paling yang berbeda ya fasilitas aja ya. Benar. Gitu. Karena ini ya fun fact juga ya, banyak etika-etika dari para cabin crew ini mungkin yang kita bisa lihat langsung atau para penumpang, misalnya beberapa kali juga saya rasain, misalnya ketika ada anak kecil yang mungkin lagi nangis di penerbangan,
itu krunya nggak tinggal diem, dia kayak berusaha juga untuk saya harus melakukan sesuatu nih untuk membantu. Pasti si ibunya juga kerepotan, pasti ada sesuatu kayak gitu. Atau kayak apa ya, misalnya kita lagi ngomong sama kru dan kita lagi duduk, itu kru pasti mencoba melevelkan posisinya ya. Jadi kayak dia harus membungkukkan badan atau setengah jongkok kali itu ya. Jadi kita kayak ngobrolnya juga nggak terlalu mendongak ya. Jadi hal-hal detail kayak gitu sebenarnya yang memang dijalankan oleh Garuda sehingga nggak heran lah banyak apa ya respon bahwa servisnya Garuda Indonesia yang terbaik lah saat ini. Oke. Nah, kira-kira nih pasti di luar sana kan kompetisi juga makin tinggi dan Garuda juga lebih apa ya, akan lebih aware bagaimana caranya bisa mempertahankan atau mungkin meningkatkan lagi layanan yang tadi udah dari excellence mungkin ke beyond excellence ya kayak gitu. Apa sih strategi, ada nggak kiat-kiatnya atau strateginya ini, apa lagi yang akan dilakukan atau bagaimana melatih para resource, para SDM, para aset-aset perusahaan ini untuk tetap bisa memberikan layanan yang terbaik? Betul. Kalau terkait pengembangan SDM ya Mas ya, khususnya tadi yang berhadapan langsung nih dengan customer, itu pasti kita lakukan. Jadi mau yang mungkin cabin crew ataupun mungkin kita juga yang di pegawai darat dari sisi bisnis, operation, nah kita semua memang selalu rutin mendapatkan pelatihan untuk pengembangan SDM. Tapi sebenarnya yang paling penting dari itu semua adalah komitmen kita semua buat menjaga agar konsistensi dari service excellence dan safety ini gak boleh longgar. Jadi kalau kita di Garuda, safety itu harga mati. Jadi tuh nggak bisa dinego lagi Mas gitu ya kalau safety. Nah, dan juga service excellence tadi itu semua standar pakem-pakem itu harus konsisten dijalankan. Itu makanya kita juga audit safety, audit yang untuk dari sisi cabin crew segala macam itu standar pelayanan. Nah, bahkan itu dari internal dan eksternal Mas. Dari eksternal sendiri Skytrax langsung audit kita, ya kan. Nah tapi di internal audit kita juga jalan sih Mas untuk itu. Jadi semuanya harus konsisten dijaga seperti itu. Bisa diceritain nggak atau ada bocoran nggak kira-kira? Biasanya Garuda Indonesia ini suka kasih gimmick-gimmick kayak apalah servis ke customernya seperti ini yang memang menarik banget gitu kan. Kayak terakhir itu apa yang dijemput pakai mobil limo atau mobil limo BMW yang seperti itu kayak gitu. Betul. Ya mobil-mobil premium lah ya untuk customernya. Seperti itu ada lagi nggak sih nanti yang kedepannya kayak apa sih, bisa diceritain gitu? Ada, tapi kita nggak bisa bocorin. Masih belum boleh ya. Jadi karena masih digodok di internal juga sih. Tapi itu pasti selalu ada gimmick-gimmick seperti itu. Kayak misal dan Garuda ini sekarang juga kita aktif ya Mas ya. Jadi kita memang sekarang mengedepankan partnership for collaboration. Kolaborasi, Jadi contoh nih kayak dari kemarin-kemarin kan kita yang kerjasama dengan Button Scarf, bagi-bagi scarf di penerbangan. Nah kerjasama dengan banyak partner-partner kita yang lain, dan terutama juga nggak menutup kita tuh kerjasama dengan UMKM juga nih gitu. Kadang kayak in-flight meal ada yang kita kerjasama dengan dari UMKM ataupun partner dengan pihak tertentu. Jadi makannya itu nanti ada taste daerahnya gitu ya? Ada. Oke, menarik. Iya, pernah juga sih waktu itu beli souvenir atau merchandise yang memang kolaborasi dengan beberapa brand-brand Indonesia. The Good Debs waktu kemarin juga pernah. Betul, kayak gitu. Itu menarik sih. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya kalau tadi kita melihat ada plan untuk mencoba meningkatkan lewat pelatihan. Kira-kira menurut Mbak Soraya spesifik ke transaksi, ke proses transaksi, mempertahankan atau meningkatkan service excellence itu, bagaimana pembayaran digital turut berkontribusi? Kita tahu sebenarnya sekarang banyak variasi dari pembayaran. Kalau dulu masih berbasis kartu mungkin, sekarang kartu fisiknya juga udah nggak perlu lagi. Kemudian semuanya hanya berbasis account kayak gitu. Kira-kira seberapa signifikan sebenarnya variasi pembayaran ini dengan terms service excellence, terutama dari sisi transaksi mungkin. Nah, jadi kalau dari sisi sistem pembayaran tadi ya Mas yang kita bahas nih ya. Nah, memang variasi payment option itu
itu merupakan salah satu touch point service excellence yang kita terapkan di touch point customer dalam hal bertransaksi di Ketika Garuda. bertransaksi, oke. Betul. Jadi customer memiliki keleluasaan memilih opsi payment sesuai preferensinya masing-masing. Dan terlebih lagi di Garuda, balik lagi kita kan memang mengedepankan partnership. Nah, jadi banyak payment option kita itu yang memang kita kerjasama dengan providernya. Contoh misal kayak mungkin Indodana, Kulaku, kemarin bahkan di OVO mungkin nanti sebentar lagi. Nah, itu kita ada kerjasama dalam hal pemberian additional discount buat customernya. Kalau yang kartu kredit kan kita reguler ya, banyak bank, ada tambahan diskon sekian gitu kan. Nah, nanti dengan semua payment option ini pun Shopee Pay itu masing-masing punya skema diskon yang berbeda gitu. Tapi ini kan adalah experience buat customer. Dan pastinya gitu. Itu semua disupport dengan Doku sebagai partner pembayaran ya. Iya. Pasti dong. Jadi teman-teman yang memang mungkin ada di sini memang dibuktikan bahwa sebenarnya variasi pembayaran itu memberikan efek terutama peningkatan penjualan karena tadi bisa banyak gimmick-gimmick dari partner pembayaran. Cuma memang ketika kesulitan adalah ini saya harus mulai dari mana, saya harus menghubungi satu persatu. Ya payment gateway jawabannya. Betul. Ya. Jadi salah satu partner tapi sudah bisa mendapatkan semua service tersebut. Betul. Dan itu juga bisa memberikan layanan yang lebih daripada para kompetitornya yang lain seperti itu. Dan dari sisi kita juga sebagai merchant sebenarnya jadi nyaman juga karena kan nggak terlalu rumit harus connect ke satu pihak ya. Betul. Jadi kita integrasi dengan Doku, ya selanjutnya Doku yang handle di belakangnya. Dan ketika nanti juga misalnya ada inisiatif penambahan jenis pembayaran model jenis apa lagi, dan itu Doku yang akan membantu untuk penambahan seperti itu ya. Berarti solusinya selesai oleh Doku ya. Oke. Ya udah cukup banyak sih sebenarnya yang kita diskusikan tadi Mbak Soraya. Tapi sebenarnya pasti kita nggak pernah nggak boleh cepat puas lah ya. Pasti selalu ada harapan-harapan yang lain. Nah ini sebenarnya personal nih, ini pertanyaan personal. Mbak Soraya yang udah 9 tahun di Garuda Indonesia masih punya punya harapan, keinginan lagi nggak sebenarnya? Apa sih yang yang bisa dilakukan oleh perusahaan baik dari sisi industri airline ataupun di ekosistem digital yang ada di Indonesia, karena tadi kolaborasi itu menarik banget sih. Jadi kita mungkin nggak hanya terbatas di airline, tapi bagaimana misalnya Garuda Indonesia itu bisa masuk ke beberapa industri yang lain. Nah dari Mbak Saraya gimana? Ya, jadi kalau harapan, nih tapi personal ya Mas ya. Nah, personal sih harapannya terhadap perkembangan dan kemajuan digital nih di Indonesia khususnya ya. Jadi harapannya itu dengan kemajuan digital ke depannya, nah itu bisa memberikan dampak yang lebih lagi untuk kemudahan dalam bertransaksi. Gitu, nggak hanya dari sisi sebenarnya kemudahan penggunaan kali ya, kemudahan penggunaan si digital teknologi ini sendiri, nggak cuma bagi masyarakat tapi juga bagi industri yang ada di dalamnya, mau makro, mau UMKM seperti itu. Karena kalau seandainya penggunaannya udah lebih mudah, nah baik customer ataupun industri ini tadi nggak akan reluctant untuk menggunakan si teknologi ini sendiri. Karena kan itu yang sekarang sering kejadian ya. Gitu, makanya ada segmen yang pengguna digital, ada yang enggak. Nah, kita kan nggak pernah tahu nih dari perspektif yang si tidak pengguna ini seperti apa kira-kira. Tapi saya yakin kalau seandainya penggunaannya sudah lebih mudah, nah akselerasi digitalisasi si masyarakat ini sendiri dan industri ini otomatis bisa juga lebih cepat. Mudah ya. Betul. Nah, kalau udah seperti itu kan balik lagi kemajuannya, dampaknya bisa dirasakan lagi oleh masyarakat dan berbagai sektor di Indonesia, termasuk di dalamnya pariwisata. Contoh misal nih Mas, kayak sekarang nih kalau kita lihat nih tren penerbangan traveler zaman sekarang nih Mas, itu nggak yang kayak zaman dulu kita nih dengan orang tua, oke, mau liburan 1 minggu ya kita pergi gitu, nah itu udah enggak lagi. Jadi kayak perginya along the weekend aja, pergi Jumat pulang Minggu. Nah cuman kan kalau itu kan waktunya mungkin udah habis di menikmati destinasi wisata, padahal mungkin banyak yang pengen beli oleh-oleh. Nah tapi kan segmen UMKM-nya jadinya nggak kebagian waktu nih. Nah, tapi kalau misalnya secara ekosistem digital udah jalan, let's say berandai-andai nih Mas ya kan. Nah, beli tiket. Terus
beli oleh-oleh itu bisa dilakukan secara digital di mana aja, atau mungkin bahkan sentralisasi di website Garuda misalnya, atau di mobile apps Garuda. Orang beli tiket udah langsung bisa plan, gue mau beli oleh-oleh ini. Nyampe sana ya either di pick up atau mungkin langsung diantar ke hotel, atau mungkin ketemu di bandara. Nah, jadi semua sektornya itu bisa ngerasain manfaatnya gitu loh, Mas. Benar-benar ekosistem pariwisatanya kebentuk ya. Kalau dulu mungkin hanya sebatas kayak ya beli tiket tambahan dengan bagasi ataupun mungkin transportasi darat kayak taksinya. Kalau ini sebenarnya sampai full, nggak cuma hotel tapi destinasi wisata, tiket hiburannya juga itu bisa ditawarkan semua dalam satu solusi platform yang dihandle oleh Garuda Indonesia seperti itu ya. Betul. Oke, berarti Garuda Indonesia nanti bisa jadi salah satu faktor penting juga untuk peningkatan pariwisata di Indonesia pastinya ya. Cita-cita kita sih itu sih Mas ya. Seperti Jadi ya. nggak hanya Garuda yang bertumbuh tapi bisa membangun ekosistem di pariwisata yang lain. Wow, menarik. Ya, kita udah sampai di segmen terakhir, jadi mungkin akan coba saya summary hasil diskusi kita yang udah cukup banyak ini. Tapi apa ya, sebenarnya ini penasaran sih, saya tanya apa sih kalau karyawan Garuda itu sering terbang lah kemana-mana gitu ya. Terakhir terbang kemana, Mbak Soraya? Terakhir terbang itu kemarin deket kok, ke Bali. Oh, ke Bali ya 2 jam lah ya. Ke Bali 2 jam. Tapi sekarang Garuda Indonesia itu terbang paling jauh kemana ya? Kita paling jauh masih ke Amsterdam. Oke, di Eropa Amsterdam ya. Oke. Tapi sebenarnya ya itu juga tren juga kalau misalnya kita masuk ke platformnya Garuda Indonesia, walaupun rutenya nggak diterbangkan langsung, kayak misalnya mau ke US kayak gitu, itu tetap bisa dibeli juga ya sebenarnya. Tetap. Nah, makanya jadi kita memang mengedepankan partnership collaboration tadi itu. Jadi kita berpartner dengan banyak airline lain di seluruh dunia ini agar customer Garuda itu bisa membeli tiket, misalnya katakan ke yang nggak terjangkau, saya kayak US kan sekarang belum ada ya rute kita. Masih iya. Jadi dengan kita berpartner, customer tuh bisa juga beli tiket di website atau platformnya di Garuda atau di travel agent di mana aja, channel distribusi Garuda. Nah, untuk rute ke sana, tapi nanti dibantu dengan marketing carrier lain gitu. Oke, jadi apapun rutenya, kalau memang udah punya aplikasi Garuda Indonesia di mobile, di device masing-masing, sebenarnya bisa dicek juga gitu. Nanti Garuda akan memberikan rekomendasi ada partner-partner penerbangan apa yang bisa dibeli di situ ya, seperti itu ya. Iya, dan ini aman, jadi nggak perlu khawatir, kadang kan memang pasti ada proses transit ya Mas ya. Cuman jangan ada kadang khawatir, aduh nanti misconnect nih, jamnya nanti nggak cocok, nggak kejar. Nah, tenang aja, itu aman kok. Teknologi lah ya, udah digitalisasi semua udah diatur, tinggal beli dapat tiketnya langsung ya. Betul, dan yang paling menarik adalah apapun promo yang ada di Garuda, misalnya kita lagi ada program kayak yang Garuda Online Travel Fair atau Garuda Travel Fair yang biasa kita lakukan offline itu, nah itu apply untuk beli tiket itu. Ya, untuk menutup mungkin saya sedikit summary dan beberapa poin yang tadi sudah kita diskusikan. Jadi Garuda Indonesia sebagai global airlines mempunyai banyak customer yang segmen yang memang beragam, itu sangat terbantu dengan proses pembayaran. Karena tadi kita tahu perbedaan dari segmen ini mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang memang preferensi membayar dengan menggunakan pembayaran A, atau mungkin bahkan perbedaan currency tadi karena berada di luar. Jadi sebenarnya payment gateway atau specific doku itu bisa membantu proses-proses seperti itu, sehingga menjadi kemudahan bagi para bisnis untuk bisa mengembangkan expand bisnisnya mereka. Betul. Kemudian peran doku di sini tidak hanya membantu dari sisi B2C. Jadi biasanya payment gateway itu membantu bisnis hanya dari mereka ke end customer-nya langsung untuk bertransaksi. Berbeda dengan Garuda Indonesia dan Doku, bahwa sisi transaksi dari B2B juga dibantu ya. Betul. Menggunakan tadi deposit manajemen tadi seperti itu, dan banyak hal yang bisa kita dan banyak hal lagi ya, dimulai dari situ dan banyak hal lagi yang dikembangkan seperti itu. Dan yang terakhir tadi yang saya catat di sini adalah service excellence-nya dari Garuda Indonesia. Ada 3 poin penting, because you matter, the Garuda way, because you matter, I'm in charge, dan I'm with you. Dan itu juga menjadi pakem yang memang ditanamkan ke setiap karyawan, sehingga ketika kita mencoba atau menggunakan servis dari Garuda Indonesia, kita bisa mendapatkan layanan yang terbaik.
Nah, cukup banyak, menarik sekali diskusinya, tapi nggak terasa kita udah di ujung waktunya untuk podcast kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Soraya dan juga Garuda Indonesia. Terima kasih untuk kepercayaannya, kerjasamanya yang sudah kita jalani sejauh ini, dan harapannya nanti ke depan akan ada lagi banyak proyek yang kita kerjakan bersama. Sukses terus Mbak Soraya. Terima kasih. Juga buat teman-teman, tetap tunggu Potalks dari Doku, karena mungkin di episode berikutnya kita akan ngobrol lagi dengan beberapa partner yang lain. Jangan lupa cek postingan kita di beberapa akun sosial media kita di Doku ID, ada di YouTube channel, Instagram, Facebook, dan LinkedIn. Untuk promo-promo dari beberapa merchant Doku bisa dicek di doku.promo. Dan bagi beberapa teman-teman yang juga mungkin punya bisnis UMKM, bisa juga cek di sosial media di Instagram @juragandoku untuk bisa tahu Doku punya service apa nih untuk para UMKM. Sekali lagi terima kasih Bu Soraya, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.